Deklarasi pencapresan Anies Baswedan membawa berkah untuk PKS dan Demokrat. Rilis survei Indikator Politik Indonesia atau IPI yang bertajuk Pacuan Kuda Elektabilitas Bakal Capres dan Peta Kekuatan Elektoral Partai Pasca Deklarasi juga memotret mengenai dampak deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden terhadap basis pemilih Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Faktanya tidak hanya Nasdem yang melakukan deklarasi yang diuntungkan, Partai Demokrat dan PKS juga mengalami dampak positif dari deklarasi Anies. Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, hampir separuh pemilih Nasdem atau 43,8% tahu bahwa Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Mayoritas publik cenderung mendukung langkah Partai Nasdem ini, khususnya di kalangan yang mengetahui dan menyetujui deklarasi, kata Burhanuddin dalam rilis survei daring pada Kamis 1 Desember 2022. Kemudian Burhanuddin menjelaskan, dari 56,2% kalangan yang mendukung deklarasi cenderung memilih Anies. Angka ini lebih tinggi dari basisnya yang hanya 32,2% dalam simulasi 3 nama. Artinya deklarasi yang dilakukan Partai Nasdem telah memberikan dampak positif terhadap tingkat dukungan Anies. Tren serupa juga terjadi pada Partai Nasdem. Perolehan suara dasar Nasdem 4,8%. Tetapi di kalangan yang mengetahui deklarasi suara Nasdem meningkat menjadi 7,1%. Dan di kalangan yang menyetujui deklarasi meningkat lagi menjadi 8,8%. Papar Burhanuddin. Burhanuddin menambahkan, dampak positif deklarasi Anies juga dinikmati Partai Demokrat, yang meningkat dari 9,8% menjadi 10,9% bagi basis massa yang tahu deklarasi, dan 14,1% dari yang setuju deklarasi. Namun partai yang paling diuntungkan adalah PKS, karena kenaikannya paling tinggi dari suara basis 5,1% menjadi 8,8% dari yang tahu deklarasi, dan 12,2% dari yang setuju deklarasi. Jika diasumsikan linear, peningkatan jumlah mereka yang tahu dan setuju deklarasi akan lebih meningkatkan perolehan suara Anies Baswedan dan 3 partai tersebut, terang Burhanuddin. Sekedar diketahui, survei nasional ini dilakukan pada tanggal 30 Oktober sampai 5 November 2022. Dengan metode pengambilan data melalui wawancara dengan responden, dilakukan secara tatap muka terhadap 1.220 sampel yang memenuhi syarat sebagai pemilih, yang terdistribusi secara proporsional. Penarikan sampel menggunakan metode multistag random sampling. Adapun margin of error survei ini diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Juga dilakukan quality control terhadap hasil wawancara secara random sebesar 20%. Kemudian, elektabilitas kandidat calon presiden Anies Baswedan kian melejit pasca dideklarasikan Partai Nasdem pada awal Oktober 2022. Hal itu diketahui dari hasil survei Indikator Politik Indonesia atau IPI yang bertajuk Pacuan Kuda Elektabilitas Bakal Capres dan Peta Kekuatan Elektoral Partai Pasca Deklarasi. Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, tren elektabilitas 3 nama besar Capres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto sejak akhir 2020 lalu. Pada survei 2020, elektabilitas paling tinggi Prabowo dengan 19% disusul Anies 11,4%. Kemudian Ganjar pada Februari 2020 relatif paling sedikit yaitu 5,9%. Ganjar mengalami peningkatan sampai akhir 2021 mencapai 16%. Meski masih di bawah Prabowo yang meraih 22,4%. Sementara Prabowo sampai April 2022 konsisten di peringkat pertama, tapi mengalami kenaikan yang relatif sedikit, yakni 24,7%. Baru pada April 2022 elektabilitas Ganjar mencapai 29%, menyelip elektabilitas Prabowo 19,7%. Pada Juni 2022, Ganjar mulai menyalip dengan selisih agak jauh tapi kemudian turun, yaitu 29%. Anies Baswedan sebelum deklarasi masih peringkat ketiga di survei terakhir melejit menjadi 23,6%. Pertanyaannya, ketika Anies naik siapa yang paling tertekan? Ternyata Pak Prabowo. Ketika Anies naik mengambil cap TV dari Prabowo. Papar Burhanuddin dalam rilis survei yang digelar secara daring pada Kamis 1 Desember 2022.
Burhanuddin melanjutkan nama-nama lain di peringkat 4 ke bawah seperti Ridwan Kamil tidak ada pergerakan berarti. Namun pada Agustus 2022, ada peristiwa apa yang membuat suara Ridwan Kamil melejit? Dan sempat turun di September kemudian naik sedikit. Di simulasi semi terbuka suara Ridwan Kamil di kisaran 7%-an. Artinya meskipun tragedi hilangnya putra RK sudah berlalu, RK masih dapat 7-8%, ujar Burhanuddin.